Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Abdurrahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Al-Asyarah Al-Mubasyarah, atau 10 yang digembirakan. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah 2 hari setelah Abu Bakar Asy-Siddiq memeluk Islam. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang utama bagi kaum muslimin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Ia ikut bertempur dalam perang Badar, perang Uhud, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Berikut beberapa keutamaan dari Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yaitu yang ke-8. Beliau bersyahadah 2 hari setelah Abu Bakar. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berfatwa di Madinah padahal Rasulullah masih hidup. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menewaskan musuh-musuh Allah. Yang kelima, suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman menyumbang separuh hartanya yang senilai 2000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman mempeloporinya dengan menyumbang 200 ukiyah emas sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak menyediakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Abdurrahman bin Auf, "Apakah Anda menyediakan uang belanja untuk istrinya?" "Ya," jawab Abdurrahman, "mereka saya siapkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rezeki kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah," jawabnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin atau para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teladan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis, dan ini tampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah pada waktu itu untuk mempersaudarakan dua sahabat antara salah seorang muhajirin warga Mekah dan yang lain dari Ansor penduduk Madinah. Orang-orang Ansor penduduk Madinah membagi dua seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridha Allah semata sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, kemudian uang itu dibagikannya kepada keluarganya Bani Zuhroh, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum fakir miskin. Pada hari lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bela tentara Islam. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan 400 dinar
untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang zuhud terhadap jabatan dan pangkat. Demikian profil singkat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dari sejarah singkat tersebut, banyak hal yang perlu kita teladani. Di antaranya sikap tolong-menolong, dinamis dalam berusaha, dermawan, serta zuhud atau tidak gila dunia. Abu Dzar Al-Ghifari sebelum masuk Islam. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur Khalifah Makkah, Syria. Nama lengkapnya adalah Jundab atau Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu, tetapi ia dan pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya dan hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kerusakan dan derita korban yang disebabkan oleh aksinya kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Insaf dan berhenti dari aksi jahatnya tersebut. Tindakannya itu menimbulkan amarah besar sukunya, yang memaksa Jundab meninggalkan tanah kelahirannya. Bersama ibu dan saudara lelakinya, Anis Al-Ghifar, Abu Dzar hijrah ke Najd. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Keislaman Abu Dzar bermula dari saudaranya yang bernama Anis Al-Ghifari. Ketika itu, saudaranya baru pulang dari Mekah. Kepada Abu Dzar, Anis menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, yang menyebarkan agama sama seperti yang diamalkan oleh Abu Dzar, yaitu mewajibkan orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Berita ini memberikan daya tarik yang luar biasa kepada Abu Dzar. Abu Dzar kemudian menuju Mekah, dan secara terang-terangan ia mengucapkan kalimat syahadat di dekat Ka'bah. Suasananya saat itu sangat mencekam dan menakutkan. Hal itu disebabkan oleh adanya ancaman dan penganiayaan kaum musyrik Mekah terhadap penganut agama Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Dzar disiksa oleh kaum musyrik Mekah sampai tubuhnya berlumuran darah. Beberapa bulan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Dzar membawa rombongannya dari kabilah Ghifar dan Aslam ke Madinah. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi. Ia termasuk ahli Al-Sufah, yaitu sekelompok sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabawi yang senantiasa beribadah, zuhud dari dunia dan miskin. Di kalangan Sufi, Abu Dzar dipandang sebagai perintis gaya hidup Sufi. Sepanjang hidupnya, dia memilih hidup dalam kefakiran meskipun punya peluang untuk hidup kaya. Bagi Sufi, kefakiran menduduki derajat tinggi di jalan kebenaran dan orang fakir sangat mereka hargai. Di kalangan ahli hadis, Abu Dzar dikenal sebagai perawi hadis. Ia meriwayatkan 281 hadis Nabi Muhammad SAW. Pelayan duafa dan pelurus penguasa. Semasa hidupnya, Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum mustadafun. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya. Namun, hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kebiasaan menyayangi kaum lemah ini tidak berhenti ketika sudah memeluk Islam. Keteguhannya dalam membela kaum lemah menjadi ciri khas corak perjuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Hingga suatu saat ia tidak sepakat kepada kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang akan mendirikan Bait al-Mal atau perbendaharaan negara guna mengurus harta umat Islam atau mal al-muslimin, karena dikhawatirkan akan terjadi perampasan harta umat Islam dengan dalih untuk harta Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat berkunjung ke Damaskus pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi, Abu Dzar menyaksikan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan sedang membangun istana hijaunya, Al-Khizra yang megah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan 7 wasiat, yaitu yang pertama, mencintai orang miskin. Yang kedua, lihatlah orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. 3. Menyambung silaturahim. 4. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. 5. Berani berkata benar meskipun pahit.
6. Tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah. Dan 7. Tidak meminta-minta.